Halo, kembali dengan saya dalam Salam Ngopi Aceh bersama dengan Yesus pada hari ini. Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Saudara-saudara, di masa-masa sekarang kita diuji untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang dikatakan dia baik, dia baik, dia baik. Kenapa? Karena dia suka memberi, dia memberi kepada dirinya sendiri, memberi pada orang lain, dan banyak hal yang dilakukan. Tetapi apakah benar ia adalah orang yang baik di mata Tuhan? Nah, saudara-saudara, saya mengutip perkataan orang dalam definisi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang secara positif bermanfaat untuk orang sekitarnya. Orang yang secara positif bermanfaat untuk orang sekitarnya, menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, mampu bertoleransi, dan mampu menjaga hubungan baik dalam bersosialisasi di masyarakat. Nah, saudara, kalau kita berdasarkan pada definisi ini, maka banyak orang baik. Nah, saudara, tetapi apakah kita termasuk orang baik di hadapan Tuhan? Ingat saudara-saudara, banyak sekali orang mengatakan saya adalah orang baik, saya adalah orang yang berbudi, saya adalah orang yang bijaksana, tapi di mata Tuhan belum tentu dia adalah orang yang baik. Pada dasarnya, manusia diciptakan semula menjadi orang yang baik. Saya kembali katakan, pada dasarnya manusia pada mulanya diciptakan menjadi orang yang baik. Nah, saudara-saudara, baik di mata Tuhan, baik di antara penciptaan yang lain, dan ini dikatakan sendiri oleh Tuhan. Dia adalah ciptaan yang paling baik, paling sempurna, karena serupa dengan gambar yang Tuhan mau. Saudara-saudara, bukan diciptakan sebagai manusia yang jahat. Pada mulanya ia diciptakan sebagai manusia yang baik dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Allah sendiri mengatakan Adam adalah ciptaan yang terbaik. Kemudian manusia yang pertama disebut semua karakternya menjadi manusia yang baik. Saudara-saudara, semua orang itu baik pada dasarnya. Tidak ada orang yang jahat. Pada dasarnya nggak ada. Bahkan Tuhan berkata, adakah Bapa mungkin jahat hatinya? Mungkin dia seorang penjahat, mungkin dia seorang pencuri, mungkin dia seorang perampok, bahkan mungkin dia seorang pembunuh. Dikatakan, saudara, memberikan ular atau memberikan batu pada anaknya yang meminta ikan. Tentu tidak. Hatinya Bapak, walaupun dia seorang pembunuh, penjahat, ya saudara, ketika anaknya sendiri meminta ikan, tentu dia akan memberi ikan. Bahkan lebih dari apa yang dia minta. Artinya, semua orang pada dasarnya diberi hati yang baik. Nah, saudara, mungkin bapaknya jahat pada orang lain, tapi tidak akan jahat kepada anaknya yang meminta ikan. Nah, saudara, pada dasarnya semua orang itu baik adanya. Ada yang saya contohkan, saudara, ada yang baik hanya pada dirinya sendiri, mendandani tubuhnya dengan hal-hal yang luar biasa. Kalau perempuan, ia berdandan dengan baik supaya tidak nampak jelek, bahkan senyumnya kadang-kadang dipoles, ya, menjadi senyum yang membuat orang tertarik, padahal hatinya tidak, hatinya pedih, saudara. Nah, saudara-saudara, ada yang orang baik, ada yang baik hanya pada keluarganya, pada sahabat, pada teman, pada orang-orang di sekitarnya, tetapi belum tentu dia baik ketika Tuhan menuntut lebih daripada itu. Saudara-saudara, kalau Anda baik pada orang yang baik pada Anda sendiri, belum tentu Anda dikatakan orang baik. Tetapi kalau Anda baik kepada semua orang, sekalipun orang itu jahat, dengki, iri hati, iya, bahkan menggosipkan, mengghosting Anda, saudara-saudara, kalau Anda tidak membalas, maka Anda adalah orang yang baik. Nah, saudara-saudara, lalu apakah kita cukup hanya menjadi orang baik? Lalu apakah kita cukup hanya menjadi orang baik? Ya, saudara, yang pertama, tidak cukup.
tidak cukup. Kita tidak cukup hanya menjadi orang baik. Ketika Tuhan Yesus memberikan suatu pelayanan, saudara-saudara, ada orang yang kaya datang kepada Tuhan Yesus untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bertemu. Tuhan melihat penampilan orang ini, wow, cukup baik. Mungkin dia berpenampilan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ya saudara-saudara, mungkin orang ini datang dan orang-orang di sekitarnya sungkan dengan orang yang datang pada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, lalu Tuhan mengatakan, apakah engkau, ya saudara, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berkata dusta, ya tidak berbohong, dan lalu menghormati ayah ibumu, mengasihi sesama. Wow, dengan bangganya orang pemuda yang kaya ini berkata, wah Tuhan, itu sudah aku lakukan. Bahkan orang melihat aku berbuat baik kepada semuanya. Aku tidak berbuat jahat, aku tidak membunuh, aku menghormati orang tua. Ya, aku tidak menyalahi hukum. Aku bahkan mungkin berkata, mungkin rajin ke gereja. Aku rajin beribadah. Semua orang tahu aku lakukan itu. Dan aku dikatakan mungkin aku orang baik. Saudara-saudara. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, kehidupan-kehidupan yang demikian, Tuhan belum katakan cukup. Kenapa? Karena orang yang kaya, pemuda yang kaya ini, memang ia berbuat baik, tetapi ia hanya berbuat baik kepada orang di sekitarnya. Hanya berbuat baik kepada orang-orang tertentu supaya ia dipuji. Kalau berbuat baik kepada ayah dan ibu, itu bukan suatu perbuatan baik, tapi itu suatu kewajiban. Kewajiban anak terhadap orang tua. Bukan suatu perbuatan baik yang harus dilakukan, tapi itu suatu kewajiban. Kalau engkau tidak membunuh, itu suatu kewajiban, bukan suatu perbuatan baik. Tetap suatu hukum yang harus kita lakukan. Kalau engkau tidak mencuri, itu suatu hukum yang tidak harus engkau lakukan. Itu bukan suatu nilai untuk berbuat baik, tapi suatu hukum yang wajib kita lakukan. Nah saudara, jadi unsur-unsur berbuat baik bukan seperti demikian. Tetapi Tuhan berkata, kalau begitu, jualah hartamu, bagikan kepada orang di sekitarmu, bagikan kepada orang miskin, bagikan kepada mereka yang memerlukan, bagikan kepada mereka yang memang tidak berkecukupan seperti engkau. Dan ketika orang kaya yang dikatakan orang baik itu menjadi kecewa, menjadi sedih, tidak memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak mengerti tidak mencerna dengan baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus, lalu ia pergi begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak rela untuk masuk kepada jalur sebagai orang baik menurut kehendak Tuhan. Saya katakan lagi, karena dia tidak rela untuk masuk menjadi orang baik sesuai jalur kehendak Tuhan. Kita harus menjadi orang baik, tidak cukup hanya ikut jalur kemauan kita sendiri. Tetapi kita menjadi orang baik harus ikut jalur kemauan dan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, kemudian ketika orang kaya ini dikatakan seperti demikian, dijawab oleh Tuhan Yesus, orang baik itu hanya berbatas dengan apa yang dilihat, berbatas dengan apa yang menurut kemauan diri sendiri. Hal ini tidak akan berkenan. Maka Tuhan katakan, ia belum sempurna. Sebab itu Tuhan mengatakan orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena kebaikannya hanya sebatas kepada kekayaannya. Kebaikannya hanya berbatas kepada apa yang lebih dari hidupnya. Mungkin kalau dia dalam kekurangan, mungkin dia akan tidak akan melakukan apa yang lebih baik. Bahkan Tuhan mengatakan, saudara, dalam hal memberi persembahan, orang kaya memberikan banyak uang, tetapi seorang janda memberikan 2 peser, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, ini yang berkenan pada Tuhan. Si janda ini memberikan keseluruhan miliknya, keseluruhan hatinya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan katakan.
Ini yang Tuhan mau. Jalur kehendak Tuhan adalah memberikan keseluruhan hati dan hidup untuk Tuhan. Bukan berdasarkan dengan apa yang dibatasi oleh kekayaan, yang dibatasi oleh sesuatu hal yang menurut diri sendirinya benar. Nah saudara, ia harus ketika Tuhan meminta bagikan kepada orang miskin, ia harus melihat sekelilingnya, melihat yang miskin dan memberi, melihat yang lemah diangkat, melihat yang sakit diobati. Sama seperti orang Samaria yang menolong orang yang sedang dirampok, menolong orang yang sedang kesusahan, dan bahkan itu adalah orang musuhnya, orang yang dianggap tidak berseberang dengan imannya, berseberang dengan pendapat pikirannya, berseberang dengan segala kehendaknya. Tetapi orang Samaria ini peduli, menolong, tidak melihat siapa dia melakukan, dia mengangkat orang yang sakit ini ke atas keledainya, menuntun, membawa ke tabib, mengobati dan memberi semua apa yang ia butuhkan, saudara-saudara. Banyak orang seolah-olah memperhatikan berbuat baik. Ketika ada orang sakit, dia hanya menuju, ayo datang ke sana, ke puskesmas. Di sana murah. Ayo datang ke sana, ke dokter itu baik. Di sana murah. Tapi hanya berhenti di situ saja, tetapi tidak menolong. Tidak memberi uang untuk dia datang ke puskesmas. Tidak memberi uang untuk datang kepada dokter. Hanya menjadi petunjuk jalan. Hanya menjadi rambu-rambu petunjuk jalan. Tetapi tidak menjadi orang Samaria yang menolong sampai diobati, sampai disembuhkan, dan bahkan memberi apa yang ia perlukan. Karena ia tahu orang yang dirampok ini tidak punya uang, mungkin tidak punya KTP, sehingga ketika dia tidak diketahui identitasnya. Tapi orang Samaria ini memberi contoh, menolong. Sebab itulah dia patut disebut Tuhan orang yang baik, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang mengikuti jalur kehendak Tuhan. Nah saudara, apakah menjadi orang baik, apakah kita cukup hanya menjadi orang baik? Yang kedua, hanya menjadi orang baik tidak cukup. Kamu harus dikenal sebagai orang baik saja tidak cukup. Tetapi kamu harus menjadi orang baik yang benar-benar baik sesuai gambaran Tuhan. Ingat, dalam kitab Kejadian tadi disebut, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kebaikan hati kita harus mencerminkan kebaikan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri tidak mau disebut orang baik. Mengapa engkau kata-kata orang baik? Hanya orang yang baik itu hanya Allah sendiri. Kenapa? Karena yang benar-benar baik mencerminkan kemampuan hidup berkorban. Tuhan Yesus belum mau dikatakan baik ketika dia belum menyelesaikan tugas akhirnya mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak mau disebut orang baik kalau dia belum menyelesaikan tugas akhirnya dari Tuhan, mengorbankan dirinya untuk menebus saya dan saudara sebagai orang yang baik dan luar biasa. Supaya itu Tuhan dikatakan hanya Tuhan sendiri, hanya Allah saja yang baik. Ya, dan bukan hanya dia baik, tapi maha baik. Saudara-saudara, kalau engkau belum menyelesaikan tugas dari Tuhan, belum sampai garis finish, jangan katakan engkau baik. Selesaikan sampai garis akhir. Seperti Rasul Paulus mengatakan, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai mahkota, baru kita disebut Tuhan orang baik. Kalau belum sampai garis finish, belum menyelesaikan pertandingan, jangan menyebut diri sebagai orang yang baik. Dan jangan juga memuji orang, oh orang itu baik. Karena dia belum tentu juga sampai kepada garis finish. Belum sampai finishing well. Saudara. Sebab itu saudara, orang sering dikatakan baik dan akhirnya dipuji-puji, oh dia baik. Akhirnya menjadi sombong. Dan karena sombong, akhirnya nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya semula, kadarnya, prosentasenya menjadi turun. Kenapa? Karena dia sudah menjadi sombong. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Cukupkah kita menjadi orang baik? Oh.
capailah sampai pada garis akhir. Ini saudara. Tadi yang pertama, ya saudara, kita disebutkan harus mengikuti jalurnya Tuhan, saudara ya. Harus mengikuti jalurnya Tuhan. Yang kedua, sudah mencapai sampai garis akhir. Ya, Tuhan tidak mau dikatakan baik karena dia belum menyelesaikan tugasnya sampai ke Gunung Golgota, sampai ke Gunung Kalvari. Belum. Saudara. Tetapi ketika ia menyatakan dirinya sudah selesai, maka dia bukan hanya baik, pribadi Yesus maha baik, mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Yang ketiga, cukupkah kita menjadi orang baik? Mari yang ketiga, orang baik itu kebaikan hatinya harus diketahui untuk semua orang. Bukan dipamer, tidak. Memberi tanpa orang lain tahu, tanpa mempunyai tujuan untuk untuk mendapatkan nilai-nilai YouTube, menabur kebaikan bukan untuk dinilai orang hebat, bukan kebaikan untuk promosi dirinya, wah ini adalah suatu agenda yang luar biasa, tidak saudara. Banyak sekali orang menabur kebaikan, memberi sesuatu pada orang lain, lalu divideokan. Kalau menjadi dokumentasi untuk dirinya sendiri, nggak masalah. Tapi kalau dipublikasikan di dalam sosial media, upahnya sudah cukup di situ saja. Yaitu upah memiliki follower di dalam YouTube-nya. Tetapi kebaikannya yang upah dari surga, mungkin Tuhan tidak akan memberi. Saudara, sudah cukup, sudah dia terima. Tetapi kalau dia mempublikasikan, mendokumentasikan untuk dirinya sendiri sebagai dokumenter aja, gak masalah. Tetapi kalau memberikan sebagai wujud untuk diketahui, dipuji orang, wow, gereja ini memberi, oh orang ini memberi, oh si A adalah luar biasa, membagikan, bahkan disebut rich man, orang kaya yang baik hati, saudara. Dalam kisah orang Samaria, saudara, hanya dicatat dalam Alkitab, hanya dalam Injil Lukas. Kebaikan hati orang Samaria hanya dicatat dalam Injil Lukas. Mengapa? Karena supaya Tuhan mengajarkan cukup satu Injil yang memberitakan. Tidak perlu 4 Injil memberitakan kebaikan orang Samaria yang baik hati ini. Kenapa? Supaya menjadi contoh engkau berbuat baik, tidak perlu dipublikasikan. Saudara, Tuhan mengajarkan supaya kita mengerti kebaikan hati kita ini jangan sampai menjadi nilai-nilai sosial media untuk hanya mendapatkan pujian, mendapatkan follower, bahkan mendapatkan upah YouTube. Saudara-saudara, ingat, berbuat baiklah tanpa orang tahu, semua orang melihat kebaikanmu. Tapi biarkan orang yang menerima tahu engkau adalah orang baik dan Tuhan di surga melihat engkau sebagai orang yang baik. Biarkan followermu hanya satu yang melihat, yaitu Tuhan Allah di surga. Biar followermu cuma satu yang melihat yang ada di surga. Followermu yang tidak mengklik sosial mediamu, Tuhan bersama para malaikat di surga. Biarkan itu saja, saudara. Biarkan yang juga yang memberi upah kebaikanmu hanya Tuhan saja. Gereja akan berkembang kalau dia mempunyai follower satu, yaitu Yesus di surga bersama malaikat, saudara. Dan ia melihat kebaikan hatimu. Engkau pun akan dinilai Tuhan kalau dia melihat kebaikanmu. Orang di sekeliling kita mempunyai amal yang tidak dilihat, tapi kita mempunyai amal juga untuk dilihat oleh Allah di surga yang memberi upah kepada kita. Nah saudara, orang baik itu yang kedua, ya tadi kebaikan harus diketahui semua orang. Bagian ketiga yang kedua di bagian ketiga adalah
Orang baik itu mempunyai rangkaian dari buah roh, yaitu harus ada kebaikan. Kalau ada kebaikan, karena dari ini 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 23, maka mempunyai kasih, mempunyai sabar, mempunyai yang lain-lainnya. Nah saudara, orang baik itu mempunyai kebaikan, salah satu dari 9 buah roh, tetapi yang 8 buah roh ini, rangkaian 8 buah ini juga harus mengikutinya. Tidak boleh lepas. Jika tidak lepas, maka engkau layak disebut orang baik. Orang baik harus mempunyai damai sejahtera. Orang baik harus mempunyai kasih, mempunyai cinta pada Tuhan dan sesama. Mempunyai rangkaian yang tidak boleh putus dari buah roh. Ketika kebaikan, engkau memiliki rangkaian buah roh yang sempurna, maka engkau juga disebut orang baik. Yang ketiga, dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, orang pada zaman sekarang ini mengatakan tabungan akhirat. Ya, saudara, tabungan akhirat artinya supaya kita ini tetap berbuat baik selagi masa ada waktu untuk berbuat baik. Menjadi kaya perbuatan baiknya sebagai kebajikan, suka memberi, suka membagi, bukan hanya ketika engkau ada, tetapi engkau walaupun tidak ada, wajib memberi, wajib membagi. Saudara, tabur tuai yang Tuhan ajarkan. Supaya apa? Supaya kita disebut mempunyai tabungan bagi diri sendiri, bagi diri kita sendiri untuk kehidupan yang akan datang, yaitu upah di surga, saudara. Dan bahkan upah ini berbuah untuk anak cucu. Pemazmur mengatakan, anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Kalau engkau menabur kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kesimpulannya, jangan jadi orang baik yang berbatas pada teman sekitar saja. Jangan jadi orang baik supaya kamu dipuji. Jangan jadi orang baik hanya karena engkau berbuat baik kepada orang yang baik pada dirimu. Baik dibalas baik, tidak ada nilainya. Impas. Tetapi jadilah orang baik yang tidak berbatas dengan tempat dan waktu. Saudara-saudara, sama seperti kita dengan Tuhan. Ketika kita minta tolong pada Tuhan di suatu tempat, Tuhan menolong. Ketika pagi, siang, atau malam kita minta tolong pada Tuhan, Tuhan menolong. Tidak berbatas dengan waktu. Dia ajaib, dia penolong kita semua. Dan biarkanlah Tuhan sendiri atau orang lain yang menyebut engkau orang baik dan saleh. Biarkan Tuhan sendiri yang menjadi followermu, yang mengatakan engkau baik dan saleh. Dan saya percaya, saya belajar, Anda juga belajar untuk menjadi orang baik sesuai dengan jalur dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Saya percaya dengan kekuatan firman Tuhan, kita akan selalu menjadi orang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Salam Ngopi Ajik bersama dengan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.